Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ferdiansa, dan teman saya itu Pia Fortuna, eh, kemudian Sylvia Rizkyanti. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang eksponen. Eksponen itu apa sih? Eksponen dapat diartikan sebagai perkalian atau pembagian bilangan dengan besaran yang diulang-ulang, repetisi. Sesuai dengan definisinya, eksponen mengandung bentuk perpangkatan dan akar. Eksponen ditulis dalam bentuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, yaitu A-nya sebanyak N faktor. Keterangan AN dibaca A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan asli. A bilangan pokok, N besaran pangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, dengan A, B, P, M, dan N adalah bilangan real, maka eksponen dalam bentuk perpangkatan memiliki sifat-sifat berikut. Nah, kita di sini dalam bentuk tabel aja ya. Yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Misalkan, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 dipangkatkan 3 ditambah 4 dan hasilnya 2 pangkat 7. Kemudian ada sifat berikutnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Misalkan contoh, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan hasilnya itu adalah. Nah, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, contohnya 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Lanjut ke yang keempat yaitu A pangkat M dikali B pangkat M, keduanya dipangkatkan dengan P, atau sama dengan A pangkat M P dikali B pangkat M P. Maksudnya di sini MP itu M dikali P. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2, hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikali pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dikali pangkat 2 atau sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8. Nah, kemudian yang sifat yang kelima, A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan lagi dengan P sama dengan A pangkat M P per B pangkat N P, dengan B tidak sama dengan 0. Nah, contohnya 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi keduanya dengan 2 sama dengan 3 pangkat 7 dikali 2 per 2 pangkat 3 dikali 2.
Hasilnya sama dengan 3 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 6. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat yang keenam, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat min 6 sama dengan 1 per 2 pangkat 6. Kemudian, sifat yang ketujuh, kebalikannya dari yang keenam, 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Nah, kalau tadi yang keenam itu sifatnya negatif ya pangkatnya. Kalau ini kebalikannya jadi A-nya pangkat positif. Contohnya, A pangkat 2 min 5 sama dengan 2 pangkat 5. Kemudian lanjut ke sifat yang ke-8, yaitu A pangkat M per N sama dengan A pangkat M diakarkan dengan N. Contoh, 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 2 pangkat 5 diakarkan dengan 6. Kemudian sifat yang ke-9, A pangkat 0 sama dengan 1. Itu identitas, dengan A tidak sama dengan 0. Contoh, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita sudah sifat-sifat bilangan berpangkat, kita lanjut dengan sifat-sifat bentuk akar kuadrat. Nah, sifat-sifat bentuk akar kuadrat berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat tadi, diketahui akar kuadrat merupakan sebuah bentuk pangkat dengan nilai pangkat n yang berada pada rentang n lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Eksponen dalam bentuk akar kuadrat memiliki sifat berikut. Akar A kuadrat atau A kuadrat diakarkan sama dengan mutlak A. Selanjutnya, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Sifat berikutnya, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, sesudah itu kita lanjut. Eksponen dalam bentuk akar bisa dilakukan operasi aljabar. Untuk P dan Q adalah bilangan real, maka operasi aljabarnya sebagai berikut. P dikali akar A ditambah Q dikali akar A sama dengan P tambah Q dikali akar A. Kemudian yang kedua, P dikali akar A dikurangi Q dikali akar A sama dengan P dikurangi Q dikalikan dengan akar A. Selanjutnya, P dikali akar A dikali Q dikali akar B sama dengan P kali Q dikali akar A kali B. Dan yang terakhir, P akar A per Q akar B sama dengan P per Q dikalikan akar A per B. Merasionalkan penyebut pecahan. Pecahan eksponen dapat dirasionalkan dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan sebuah pecahan pengalih bernilai 1, di mana penyebut dan pembilang dari pecahan pengalih tersebut sama dengan pembilang dari pecahan yang hendak dirasionalkan. Nah, kita langsung saja lihat tabel aja, dapat dipahami aja kan. Ada pecahan, terus ada pecahan pengalihnya, ada, dan kemudian setelah dirasionalkan pecahannya jadi seperti ini.
Kemudian kita lanjut saja. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen atau suatu fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Dan x-nya merupakan bilangan real, disebut fungsi eksponen. Fungsi eksponen sering dinotasikan sebagai f dibagi dengan berbanding x, yaitu x kuadrat, atau fx sama dengan a pangkat x. Grafik fungsi eksponen dapat dibuat dengan bantuan nilai-nilai fungsi. Secara umum, grafik fungsi eksponen sebagai berikut. Nah, ini di mana a-nya itu lebih besar daripada 1. Kemudian jika a-nya ada di antara 0 dan 1, seperti ini. Nah, fungsi eksponen juga memiliki sifat-sifat, yaitu kurva terletak di atas sumbu x, berarti nilainya akan selalu positif. Nah, memotong tegak lurus sumbu hanya di titik 0,1. Mempunyai asintot datar y sama dengan 0. Monoton naik dari kiri ke kanan untuk a lebih besar 1. Ini khusus untuk a. Kemudian monoton turun dari kiri ke kanan untuk a di antara 0 dan 1. Mempunyai fungsi inverse. Kita langsung saja ke contoh soal. Jika diketahui sebuah fungsi eksponen f(x) sama dengan 3 pangkat x ditambah 1. Buatlah grafik fungsi tersebut. Pembahasan. Berdasarkan fungsi yang diketahui, fx sama dengan 3x plus 1. Nah, kita misalkan saja disubstitusikan dengan beberapa nilai x, ya, yaitu antara min 2 sampai dengan 3. Bila kita substitusikan, hasilnya ada yang min 2 1,11, min 1 1,33, x-nya 0,2, x-nya 1 hasilnya 4, x-nya 2 hasilnya 10, dan x-nya 3 hasilnya 8. Dari data tersebut, grafik fungsi eksponen dapat ditentukan menjadi jadi monoton naik ke atas. Berarti ini A-nya itu lebih besar dari 1. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai eksponen. Di sini saya akan membahas persamaan eksponen. Terdapat banyak bentuk dari persamaan eksponen. Yang pertama, bentuk a pangkat fungsi f(x) sama dengan 1. Lalu yang kedua, bentuk a pangkat fungsi f(x) sama dengan a pangkat b. Yang ketiga, bentuk a pangkat fungsi f(x) sama dengan a pangkat fungsi gx. Yang keempat, bentuk a pangkat fungsi f(x) sama dengan b pangkat fungsi f(x). Yang kelima, bentuk a pangkat fungsi f(x) sama dengan b pangkat fungsi gx. Yang keenam, bentuk f(x) pangkat fungsi gx sama dengan 1. Yang ketujuh, bentuk fungsi f x pangkat fungsi hx sama dengan fungsi gx pangkat fungsi hx. Yang kedelapan, bentuk fungsi fx pangkat fungsi gx sama dengan fungsi fx pangkat fungsi hx. Dan yang kesembilan adalah bentuk p kali a pangkat x pangkat 2 ditambah q dikali a pangkat x ditambah r sama dengan 0. Masuk ke dalam bentuk yang pertama, yaitu bentuk a pangkat fungsi fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1.
yang dapat ditentukan dengan sifat a pangkat fx sama dengan 1, sehingga sedemikian a pangkat fungsi fx sama dengan a pangkat 0, sehingga sedemikian fx sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat dikurangi 5x plus 6 sama dengan 1. Pembahasannya yakni 3 pangkat x kuadrat negatif 5x ditambah 6 sama dengan 1 itu berarti 1 itu sama dengan 3 pangkat 0, maka kita samakan pangkatnya karena basisnya sama, yaitu 3, sehingga didapat x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Sehingga kita cari faktorisasinya, sehingga dapat x min 2 dikali x min 3 sama dengan 0, sehingga didapat x 2 atau x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Lalu kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk a pangkat fungsi fx sama dengan a pangkat b, maka fungsi fx sama dengan b dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x kuadrat min 4x min 2 sama dengan 8. Pembahasannya yaitu 2 pangkat x kuadrat min 4x min 2 sama dengan 8. Kita ganti ruas kanan menjadi sehingga basisnya dapat sama dengan basis di ruas kiri, yaitu dengan 2. Sehingga kita dapat 8 itu merupakan 2 pangkat 3. Lalu karena basisnya sama, kita masukkan pangkatnya sehingga x kuadrat min 4x min 2 sama dengan 3. Lalu kita cari faktorisasinya sehingga ruas kanan dijadikan 0, sehingga didapat faktorisasi x tambah 1 dikali x min 5 sama dengan 0, sehingga didapat x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Lalu kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka fungsi fx sama dengan fungsi gx dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan akar dari 4 pangkat x plus 4 sama dengan 1/6 pangkat 5 min x. Dengan pembahasan akar 4 pangkat x plus 4 sama dengan 1/6 pangkat 5 min x, kita ubah basis yang berada di ruas kiri yang berada dalam akar, kita ubah agar dapat sama dengan basis di ruas kanan. Sedemikian kita ketahui bahwa 1/6 itu bisa berubah menjadi 2 pangkat negatif 4. Dan 4 dapat dirubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga kita hilangkan akarnya menjadi 2 pangkat x plus 4 sama dengan 2 pangkat negatif 20 ditambah 4x. Lalu, seperti tadi, basis yang sama kita hilangkan menjadi x plus 4 sama dengan 4x min 20, sehingga dapat 3x sama dengan 24 dan x sama dengan 8. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut adalah 8. Lalu kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu bentuk a pangkat fungsi fx sama dengan b pangkat fungsi fx, maka fungsi fx sama dengan 0 dengan a, b lebih besar dari 0 dan a, b tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8 sama dengan 4 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Dengan pembahasan 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8 sama dengan 4 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Kita faktorkan pangkat yang berada di ruas kiri sehingga didapat 3 pangkat 2 dikali x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 4 pangkat x kuadrat dikurangi 3x min 4.
Sehingga kita kalikan kuadrat tersebut menjadi 9 pangkat X kuadrat dikurangi 3X min 4 sama dengan 4X kuadrat. 4 pangkat X kuadrat dikurangi 3X kurangi 4. Sehingga karena dengan syarat fx sama dengan 0, maka kita masukkan fungsinya yaitu x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0, sehingga didapat x min 1 atau x plus 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 4. Lalu kita masuk ke bentuk yang kelima, yaitu bentuk A pangkat fungsi fx sama dengan B pangkat fungsi gx, di mana bentuk ini memiliki basis yang berbeda dan pangkat yang berbeda. Maka berlaku log A pangkat fungsi fx sama dengan log B pangkat fungsi gx, dengan A, B lebih besar dari 0 dan AB tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 10 pangkat 3x. Pembahasannya itu kita ubah seperti syarat yang tadi menjadi log 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan log 10 pangkat 3x. Lalu kita ubah lagi menjadi 3x plus 1 dikali log 2. Karena fungsi log yaitu log A pangkat N sama dengan N dikali log A, sehingga didapat 3x plus 1 log 2 sama dengan 3x, karena log 10 sama dengan 1. Lalu kita masuk lagi menjadi 3x log 2 ditambah log 2. Itu karena hasil dari perkalian pelangi sama dengan 3x. Lalu kita dapatkan lagi log 2 sama dengan 3x dikali 1 dikurangi log 2. Lalu kita dapat x sama dengan log 2 per 3 dikali 1 negatif log 2. Lalu kita masuk kepada bentuk yang ke-6, yaitu bentuk f bentuk fungsi x pangkat fungsi g x sama dengan 1. Jika fungsi fx pangkat fungsi gx sama dengan 1, maka berlaku yang pertama fungsi fx sama dengan 1, yang kedua fungsi fx sama dengan negatif 1 dengan syarat fungsi gx genap. Yang ketiga fungsi gx sama dengan 0 dengan syarat fungsi fx tidak sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3 pangkat x negatif 1 sama dengan 1. Pembahasannya itu dimisalkan fx-nya itu yaitu 2x plus 3 dan gx dengan x min 1. Kita coba solusi yang pertama, yaitu fungsi fx sama dengan 1. Kita masukkan fungsi fx 2x plus 3 sama dengan 1. Kita samakan ruasnya menjadi 2x sama dengan negatif 2, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 1. Lalu kita masuk ke solusi yang kedua. Fungsi fx sama dengan negatif 1 dengan syarat fungsi gx genap. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 2x ditambah 3 sama dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan 2x sama dengan negatif 4, sehingga diperoleh x sama dengan 2. Namun kita harus memeriksanya terlebih dahulu. Untuk x sama dengan negatif 2 apakah memenuhi syarat sehingga fungsi gx genap atau tidak. Kita masukkan angkanya. Negatif 2 dikali negatif 2 dikurangi 1 itu menjadi negatif 3, yang berarti hasilnya ganjil. Karena fungsi gx ganjil, maka x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya.
Lalu kita masuk lagi solusi yang ketiga, yaitu fungsi gx sama dengan 0 dengan syarat fungsi fx tidak sama dengan 0. Kita lihat fungsi gx-nya yaitu x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah negatif 1 dan 1. Lalu kita masuk kepada bentuk yang ketujuh, yaitu bentuk fungsi fx pangkat fungsi hx sama dengan fungsi gx pangkat fungsi hx, di mana basisnya berbeda tetapi memiliki pangkat yang sama. Hal ini dapat diselesaikan dengan memenuhi syarat jika satu, fungsi fx sama dengan fungsi gx. Yang kedua, fungsi fx sama dengan negatif fungsi gx dengan syarat fungsi hx genap. 3. Fungsi hx sama dengan 0 dengan syarat fungsi fx tidak sama dengan 0. Dan fungsi gx tidak sama dengan 0. Kita masuk ke contoh, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 1 pangkat x min 6 sama dengan x plus 5 pangkat x min 6. Pembahasannya yakni kita misalkan fx-nya yaitu 2x tambah 1, gx-nya x plus 5, dan fungsi hx-nya x min 6. Sehingga kita coba solusi pertama, yaitu di mana fungsi fx sama dengan fungsi gx. Kita lakukan 2x ditambah 1 sama dengan x plus 5. Sehingga kita peroleh x sama dengan 4. Lalu kita masuk ke solusi yang kedua, di mana fungsi fx sama dengan negatif fungsi gx dengan syarat fungsi hx genap. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 2x tambah 1 sama dengan negatif dari x plus 5. Sehingga menjadi 2x plus 1 sama dengan negatif x dikurangi 5. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan negatif 6. Sehingga x sama dengan negatif 2. Sebelumnya harus kita periksa dulu apakah dengan x sama dengan negatif 2 dapat menjadikan fungsi hx menghasilkan fungsi hx genap. Kita masukkan angkanya dengan x min 6 jadi min 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 8. Sehingga fungsi hx itu menghasilkan angka genap, maka x sama dengan negatif 2 itu memenuhi. Lalu kita masuk ke solusi yang ketiga, yaitu fungsi hx sama dengan 0 dengan syarat fungsi fx tidak sama dengan 0 dan fungsi gx tidak sama dengan 0. Kita masukkan angkanya menjadi 0, x negatif 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Sehingga kita ketahui jika x sama dengan 6, maka tidak akan menghasilkan fungsi f dan fungsi g yang menghasilkan 0. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2, 4, dan 6. Kita masuk ke bentuk yang ke-8, yaitu bentuk fungsi fx pangkat fungsi gx sama dengan fungsi fx pangkat fungsi hx. Di sini mereka memiliki basis yang sama namun pangkat yang berbeda. Kita dapat menyelesaikannya dengan memenuhi syarat jika fungsi fx pangkat fungsi gx sama dengan fungsi fx pangkat fungsi hx, maka yang pertama yang dapat kita lakukan adalah fungsi gx sama dengan fungsi hx, yang kedua fungsi fx sama dengan 1, yang ketiga fungsi fx sama dengan negatif 1, di mana fungsi gx dan fungsi hx keduanya genap atau ganjil. Yang keempat adalah fungsi fx sama dengan 0, di mana fungsi gx dan fungsi hx keduanya positif. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x min 4 pangkat 4x sama dengan x pangkat min 4 pangkat 1 plus 3x. Pembahasannya, dimisalkan fungsi fx sama dengan x min 4, gx 4x, dan fungsi hx sama dengan 1 plus 3x. Maka kita coba solusi yang pertama, yaitu di mana fungsi gx sama dengan fungsi hx. Fungsi gx yaitu 4x dan fungsi hx yaitu 1 plus 3x, sehingga dapat kita peroleh x sama dengan 1.
Maka jika X kita masukkan ke dalam fungsi-fungsi tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Lalu solusi yang kedua yaitu fungsi fx sama dengan 1. Kita masukkan fungsi fx sehingga x min 4 sama dengan 1 dan dapat diperoleh x sama dengan 5. Maka dengan x sama dengan 5 dapat memperoleh fungsi fx sama dengan 1. Lalu solusi yang ketiga yaitu fungsi fx sama dengan negatif 1, di mana fungsi gx dan fungsi hx keduanya ganjil atau genap, tidak boleh salah satunya. Kita masukkan fungsinya x min 4 sama dengan negatif 1, berarti x sama dengan 3. Kita periksa dahulu apakah memenuhi syarat atau tidak. Kita masukkan x sama dengan 3 kepada fungsi gx, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12 yang menghasilkan angka genap. Lalu kita masuk ke fungsi hx sama dengan 1 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9 tambah 1, 10. Maka menghasilkan angka yang genap. Karena keduanya menghasilkan angka yang genap, maka x sama dengan 3 memenuhi persamaannya. Lalu kita masuk ke solusi yang keempat, yaitu fungsi fx sama dengan 0. Maka fungsi gx dan fungsi hx keduanya harus positif. Tidak boleh ada salah satunya yang negatif. Kita masukkan fungsi fx yaitu x min 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan 4. Kita periksa untuk x sama dengan 4 apakah memenuhi fungsi gx dan fungsi hx agar positif. Kita masukkan angkanya. 4 fungsi gx 4 dikali 4 sama dengan 16. Dia menghasilkan angka yang positif. Lalu fungsi hx 1 ditambah 3 dikali 4 yaitu 1 ditambah 12 sama dengan 13 menghasilkan angka yang positif pula. Karena keduanya positif, maka x sama dengan 4 memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, 4, dan 5. Lalu kita masuk kepada bentuk yang terakhir, yaitu bentuk P dikali A pangkat X kuadrat ditambah I dikali A pangkat X ditambah R sama dengan 0. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat dikurangi 12 dikali 2X ditambah 32 sama dengan 0. Pembahasannya yaitu 2 pangkat X kuadrat dikurangi 12 dikali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 dikurangi 12 dikali 2 X 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Misalkan 2X ada sama dengan Y, maka persamaannya menjadi Y kuadrat dikurangi 12Y ditambah 32 sama dengan 0. Y kita faktorkan menjadi Y negatif 4 dikali Y negatif 8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 8. Untuk Y sama dengan 4, maka kita peroleh 2X sama dengan 4. Sehingga 2X sama dengan 2 pangkat 2, sehingga X sama dengan 2. Dan untuk Y sama dengan 8 berarti 2X sama dengan 8. Di mana 2X sama dengan 2 pangkat 3 sehingga diperoleh X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai bentuk-bentuk persamaan eksponen. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal yang membedakan bentuk persamaan eksponen dengan ketidaksamaan eksponen itu adalah tanda penghubungnya saja. Tapi sebenarnya bentuk-bentuk persamaan eksponen yang sudah dijelaskan tadi oleh Tia di atas juga merupakan bentuk ketidaksamaan eksponen. Tapi tanda penghubungnya saja yang dirubah.
menjadi lebih kecil atau lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, kemudian jika sifat-sifatnya sama, kita ambil contoh saja kalau misalkan tanda penghubungnya kita rubah. Kita ambil contoh saja, dua saja. Misalkan sifat yang pertama. Nah, misalkan untuk jika A, F, X lebih besar dari A pangkat GX, maka untuk A lebih dari A lebih besar 1, Fx lebih besar Gx, tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, kemudian untuk misalkan A-nya tuh ada di antara 0 dan 1, jadi kita tulis jadi Fx lebih kecil Gx, tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, kemudian ada lagi nih, misalkan kita menggunakan simbol lebih besar lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Misalkan untuk A lebih besar daripada 1, nah Fx nya tuh harus lebih besar dari Gx. Nah, tandanya pertidaksamaan tetap. Untuk A di mana A nya berada di antara 0 dan 1, Fx nya tuh harus lebih kecil dari sama dengan Gx, tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, jadi perlu kamu perhatikan adalah nilai basisnya. Intinya, kalau basisnya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sebaliknya, kalau basisnya pecahan ada di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Misalnya dari kurang menjadi lebih, dan atau kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, atau sebaliknya. Nah, di bawah ini kita ada contoh soal pertidaksamaan eksponen yang mungkin bisa membantu memahaminya. Kita lanjut saja ke contoh soalnya saja supaya lebih memahami. Nah, ada dua soal, yaitu yang A 1/8 pangkat 2x min x kuadrat lebih kecil sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5, dan B 1/5 pangkat x kuadrat tambah 7x tambah 9 lebih besar sama dengan 1/5 pangkat 2x plus 3. Nah, kita langsung jawab saja yang A. Nah, kita ubah dulu 1/8 menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, kemudian kita rubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 2 pangkat min 3. Nah, kita kalikan dengan min 3 itu dengan 2x min x kuadrat. Nah, yang ini 2x min x kuadrat kita kalikan. Kemudian dihasilkan 3x kuadrat min 6x dan x kuadrat min 3x plus 5. Nah, karena variabelnya sama yaitu 2, kita hiraukan saja. Kita fokusnya ke pangkatnya saja. Nah, 3x kuadrat min 6x lebih kecil sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Kita ubah supaya yang sebelah kanan tuh lebih kecil dari sama dengan 0, atau sebelah kanan tuh 0. Setelah dipindah ruaskan, dihasilkan 2 pangkat x kuadrat min 3x min 5 lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, kuadrat sempurna ini dibentuk dari 2x min 5 dikali x plus 1 lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, maka x-nya 5/2 atau 2 1/2. Nah, ya, atau maksudnya dibentuk dalam pecahan campuran 2 1/2, atau x-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x
berada di antara min 1 dan 2, 1/2. Kemudian lanjut saja ke yang B, contoh soal B. Nah, jawab. Nah, karena bentuk fungsinya monoton turun, atau A-nya itu di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya terbalik. Ya, maksudnya terbalik, kita lihat dulu yang awalnya ini. Kan tadinya simbolnya tuh tanda pertidaksamaannya itu lebih besar sama dengan. Nah, karena fungsi ini monoton turun, maka tandanya pertidaksamaannya terbalik. Nah, karena ini variabelnya sama, yaitu 1/5, kita hiraukan saja, kita fokus ke pangkatnya, yaitu x kuadrat plus 7x tambah 9 lebih kecil sama dengan 2x plus 3. Nah, sama kayak tadi, kita ubah sisi sebelah kanan menjadi 0 semua, dan 2x plus 3 kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kiri. Nah, menjadi hasilnya x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, dari kuadran sempurna ini dia dibentuk oleh x kuadrat, x ditambah 2 dikali x ditambah 3 lebih kecil dari sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan min 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x berada di antara min 3 dan min 2. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.